Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi, semester 5 R1B dari Pendidikan Agama Islam PAI. Baik, langsung saja. Keutamaan membaca Al-Quran dan kejadian luar biasa, mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Selamat datang dalam presentasi ini. Kita akan menjelajahi keajaiban Al-Quran, kitab suci umat Islam, dan membahas berbagai fenomena luar biasa yang berkaitan dengannya. Kita akan menelusuri sejarah Al-Quran, mengungkap hakikat dan bukti kebenarannya, serta memahami makna di balik mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Mari kita memulai pelajaran spiritual yang penuh makna bersama-sama. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan keistimewaan Al-Quran, membedakan mukjizat, karomah, maunah, dan irhas, serta menunjukkan sikap cinta dan hormat kepada Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tata konsep bisa dilihat sendiri. Sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Proses turunnya Al-Quran itu berlangsung selama 23 tahun. Ayat-ayat Al-Quran diwahyukan dalam berbagai situasi seperti saat Nabi Muhammad sedang tidur, beribadah, atau bertemu dengan orang lain. Dan diturunkan secara berangsur-angsur, tidak langsung dikasih, tapi berangsur-angsur. Penyusunan Al-Quran itu pada para sahabat Nabi Muhammad SAW dengan tekun menghafal, menulis Al-Quran. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, barulah Al-Quran disatukan menjadi kitab suci yang kita kenal saat ini. Lanjut, pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Yang pertama, kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi tentang firman-firman Allah, tentang sejarah-sejarah, tentang banyak hal. Yang kedua, sebagai sumber petunjuk. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi kita sebagai umat manusia. Yang ketiga, sebagai kalamullah. Al-Quran merupakan kalam Allah yang memiliki makna dan hikmah yang mendalam, yang sangat mendalam. Ajib dan mukjizat. Al-Quran merupakan mukjizat yang menentang logika manusia dan menjadi bukti kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bukti kebenaran Al-Quran. Sebagai ilmu pengetahuan, Al-Quran mengandung banyak fakta ilmiah yang baru diketahui oleh manusia di masa modern, seperti tentang penciptaan alam semesta, embriologi, dan siklus air, dan banyak sekali sebagainya. Ramalan. Al-Quran mengandung ramalan tentang peristiwa masa depan yang akan terjadi, seperti runtuhnya kerajaan Romawi dan munculnya Islam di berbagai negara. Masa depannya seperti tentang kiamat dan lain sebagainya. Keajaiban bahasa. Al-Quran memiliki keindahan dan kesempurnaan bahasa yang tidak tertandingi. Kata-kata dalam Al-Quran tersusun dengan sangat indah dan mengandung makna yang mendalam. Yang keempat, kekekalan. Al-Quran telah dilindungi dari perubahan dan pemalsuan selama lebih dari 1400 tahun. Isi pokok kandungan Al-Quran. Yang pertama, tauhid. Al-Quran itu isinya tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan bagaimana tata caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai ibadah, aturan-aturan tentang ibadah seperti zakat, puasa, sholat, dan haji, dan sebagainya. Muamalah. Di Al-Quran mengatur tentang aturan-aturan tentang hubungan antar manusia seperti pernikahan, jual beli, dan perjanjian, dan lain sebagainya. Sebagai hukum, aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Al-Quran itu tidak hanya sebagai bahan bacaan, tetapi juga di dalamnya ada aturan-aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Yang pertama ada yang tadi, bahasa yang indah.
Yang kedua ilmu pengetahuan, yang ketiga ramalan, yang keempat kekekalan seperti yang tadi. Hikmah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah sebagai pedoman hidup untuk manusia, ya kan? Yang pertama itu petunjuk hidup, sumber petunjuk dan pedoman hidup. Al-Quran mengajarkan atau Al-Quran menjadi sumber petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia. Mengajarkan cara hidup yang benar, baik dalam hubungan dengan Allah, hablum minallah dan hablum minan nas. Yang kedua sebagai kesejahteraan, Al-Quran mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang dan keadilan yang dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Ya, nilai kebaikan, kasih sayang dan keadilan dalam Al-Quran mengajarkan nilai-nilai universal seperti berbuat baik kepada sesama, berperilaku adil dalam setiap tindakan dan menebarkan kasih sayang. Hal ini menciptakan lingkungan yang harmonis, damai dan sejahtera. Yang ketiga ada kebahagiaan. Al-Quran memberikan ketenangan jiwa, kepuasan hati dan harapan yang kuat di dalam menghadapi tantangan hidup. Ya, dengan merenungkan ayat-ayat Al-Quran, hati menjadi tenang karena keyakinan akan janji Allah dan petunjuk-petunjuknya. Al-Quran memberikan harapan yang kuat, khususnya ketika menghadapi cobaan. Karena kita tahu Allah selalu bersama hamba-hambanya yang sabar. Yang keempat persatuan. Al-Quran mampu menyatukan umat manusia dalam satu ikatan persaudaraan yang kuat. Menyatukan umat dalam persaudaraan. Al-Quran mengajarkan bahwa semua manusia berasal dari asal yang sama, yaitu dari Adam dan Hawa. Dengan demikian umat Islam sebenarnya adalah saudara tanpa memandang perbedaan warna kulit, bangsa, atau status sosial. Ya, hal ini memperkuat ikatan persaudaraan antara sesama muslim maupun dengan umat lainnya. Lanjut, pengertian mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Ini kita akan membahas tentang mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Mukjizat itu adalah tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada Nabi untuk membuktikan kenabiannya. Kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran kenabiannya. Mukjizat tidak dapat ditiru oleh siapapun dan hanya terjadi atas izin Allah. Contohnya, Nabi Musa membelah Laut Merah, Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat Al-Quran dan lain sebagainya. Karomah itu keistimewaan atau kemampuan luar biasa yang diberikan kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Karomah adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang soleh dan bertakwa, dalam kurung wali Allah, ya, wali Allah. Karomah bukan untuk pamer atau mewujudkan kehebatan, melainkan sebagai tanda keistimewaan seorang hamba. Contoh, seorang wali yang Allah dapat mengetahui kejadian yang tidak terlihat secara alami. Terus ada lagi yang bisa berjalan di atas air dan sebagainya. Maunah, bantuan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman dalam menghadapi kesulitan. Maunah adalah pertolongan luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang biasa, yang beriman, untuk mengatasi kesulitan atau bahaya. Maunah sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh adalah selamat dari kecelakaan secara ajaib atau berhasil menyelesaikan masalah berat dengan cara yang tidak terduga-duga. Yang keempat, irhas, kejadian luar biasa yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Irhas adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada calon nabi sebelum mereka diangkat menjadi nabi. Irhas menjadi tanda bahwa tanda awal kenabian. Contohnya, kejadian luar biasa saat Nabi Muhammad SAW masih kecil, seperti awan yang menaungi beliau dalam perjalanan. Kejadian luar biasa yang masih kecil, contohnya dada beliau dibelah oleh malaikat, dicuci hati beliau. Dalil nakli dan contoh kebenaran mukjizat, karomah, irhas, dan maunah. Yang pertama ada mukjizat. Dalil naklinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Mukjizat Al-Quran adalah bukti
rahmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Contoh kebenaran mukjizat seperti Nabi Musa alaihissalam membelah Laut Merah dengan tongkat. Quran surat Asy-Syura ayat 63. Nabi Musa SAW, perjalanan Isra dan Mi'raj, turunnya Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang berlaku sepanjang zaman. Itu. Yang kedua ada karamah. Karamah itu wali Allah yang dapat berjalan di atas air. Itu contohnya. Dalam naklinya ketentuan, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran surat Yunus ayat 62. Contoh kebenarannya, Maryam binti Imran mendapatkan buah-buahan yang segar di mihrab meskipun bukan musimnya. Quran surat Al-Imran ayat 37. Terus kisah wali-wali Allah seperti Abu Yazid Al-Bustami yang berjalan di atas air dengan izin Allah. Ma'unah dalam naklinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran surat At-Talaq ayat 2-3. Contoh kebenaran ma'unah itu seorang yang terhindar dari kecelakaan maut meskipun mobilnya rusak. Tuh contohnya. Orang yang dengan tiba-tiba mendapatkan pertolongan dari seseorang di saat keadaan genting. Itu contohnya. Yang keempat ada irhas. Contohnya terjadinya gempa bumi, tsunami atau bencana alam lainnya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan tanah haram itu aman pada manusia, setidaknya saling merampok. Quran surat Al-Ankabut ayat 67. Kota Mekah adalah tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW, dijadikan aman sebagai tanda awal kenabian beliau. Contoh kebenaran irhas, awan itu menaungi Nabi Muhammad SAW saat kecil ketika berpergian dengan pamannya ke Syam. Terus peristiwa terbelahnya dada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril untuk membersihkan hati beliau, seperti yang tadi saya jelaskan. Sedikit hikmah adanya mukjizat, karamah, ma'unah, dan irhas. Hikmahnya yang pertama sebagai kekuasaan Allah. Hikmah adanya mukjizat, karamah, ma'unah, dan irhas itu yang pertama kekuasaan Allah, menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada keyakinan, memperkuat keyakinan manusia terhadap Allah. Dan yang ketiga memotivasi, memberikan motivasi dan semangat bagi manusia untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Yang keempat ada keadilan, menegakkan keadilan dan melindungi orang-orang yang tertindas. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada banyak kata-kata yang salah dan kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.